warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Walid Dwis Andiko. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan vintage saat ini dan contoh aplikasi vintage yang saya sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan vintage ini. Vintage singkatan dari teknologi finansial. Inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi yang dilakukan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan vintage di Indonesia. Perkembangan vintage di Indonesia dimulai sejak tahun 2006. Namun, perusahaan vintage Indonesia baru memperoleh kepercayaan masyarakat sejak berdirinya Asosiasi Vintage Indonesia pada bulan September 2015. Selama tahun 2006 sampai dengan 2017, jumlah perusahaan vintage di Indonesia mulai mengalami pertumbuhan sebesar 78%. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 140 perusahaan yang terdaftar di OJK. Dan pada bank negeri dan swasta juga merilis layanan vintage khusus nasabahnya. Jenis-jenis vintage ada 5. Yang pertama ada crowdfunding atau penggalangan dana. Adalah salah satu model vintage yang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini memudahkan masyarakat untuk menggalang dana maupun berdonasi. Yang kedua ada microfinancing, adalah salah satu layanan perusahaan vintage yang menyediakan layanan keuangan pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Ketiga ada peer-to-peer lending atau sering disebut sebagai peminjaman uang. Perusahaan vintage ini membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan mudah dan cepat dibandingkan dengan bank konvensional. Keempat ada market comparison. Dengan vintage ini, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai jasa keuangan. Vintage ini juga berfungsi sebagai perencanaan finansial. Dengan teknologi ini, pengguna dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk masa depan. Kelima ada digital payment system. Vintage ini bergerak di bidang penyediaan layanan yang berupa pembayaran untuk semua tagihan, berupa tagihan listrik, pulsa, maupun pembayaran lain. Yang pertama, membantu perkembangan perusahaan startup. Kini banyak bermunculan perusahaan startup atau rintisan yang mengusung teknologi digital. Tentunya perusahaan tersebut memerlukan bantuan permodalan. Ada beberapa vintage Indonesia yang menyediakan bantuan modal dengan pelunasan berupa cicilan. Meningkatkan kelayakan hidup. Vintage dapat meningkatkan kelayakan hidup dan daya beli masyarakat terlebih tinggi. Mengurangi jumlah pinjaman berbunga tinggi. Masyarakat sangat tersiksa dengan peminjaman yang dalam jumlah besar tetapi berbunga tinggi juga. Berbeda dengan vintage yang dapat meminjamkan uang dalam nominal besar tetapi bunga rendah, sehingga debitur sanggup untuk membayar pinjaman dan membayar bunga tersebut. Kemudahan layanan finansial. Vintage sangat mengutamakan kemudahan finansial bagi nasabahnya. Kemudahan tersebut tidak hanya sebatas peminjaman uang dan pembayaran cicilan.
ini memungkinkan pengguna membantu model UMKM dengan bunga lebih rendah. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan contoh produk vintage yang sering digunakan, yaitu bank digital. Sekarang bank sudah merambah ke dunia digital. Jadi untuk membuka rekening kalian tidak perlu mendatangi bank secara langsung. Yang kedua yaitu P2P lending adalah contoh produk vintage yang sedang populer saat ini. Kalian menjadi pendana jika ingin meraih keuntungan atau meminjamkan dana, membutuhkan modal, dan contoh dari P2P lending ini adalah modal rakyat yang menjadi tempat bertemu antara para pelaku UMKM dan para investor. Yang ketiga yaitu dompet digital, bukan produk keuangan yang asing bagi kita. Ada banyak jenis dompet digital. Kalian bisa membayar apa saja menggunakan dompet digital ini, seperti membayar ojek online, membayar belanjaan secara online, membayar tagihan sehari-hari, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada aplikasi asuransi. Berbagai macam jenis asuransi sekarang juga bisa diajukan secara online. Asuransi membantu Anda mengurangi risiko yang bisa terjadi kapanpun, mulai dari risiko kecelakaan, terkena sakit, maupun lain. Dan yang kelima yaitu pinjaman online. Salah satu produk vintage yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat, dan biasanya kalian tidak memerlukan jaminan untuk meminjamkan karena pinjaman yang diberikan terbatas untuk kebutuhan harian. Tenor pembayaran pun cenderung sebentar, mengajukan pinjamannya praktis dan mudah. Aplikasi Shopee. Shopee ini adalah aplikasi belanja yang mudah dan cepat, yang di dalam Shopee terdapat fitur yang disediakan seperti ShopeePay. Nah, ShopeePay ini memberikan fitur layanan uang elektronik yang bisa menjadi pilihan metode pembayaran kalian melalui transaksi online, pembayaran transaksi offline di merchant ShopeePay, hingga untuk menerima pengembalian dana di aplikasi Shopee. Sebelum mengaktifkan ShopeePay, kalian harus membuat akun dan verifikasi akun ShopeePay terlebih dahulu dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera di dalam ShopeePay. Setelah membuat akun dan terverifikasi akun tersebut, maka kalian harus mengisi saldo atau top up ShopeePay dengan minimal 20.000 di gerai Alfamart, Indomaret, maupun melalui transfer bank. Saldo ShopeePay ini bisa dilakukan untuk semua transaksi yang ada di Shopee maupun di luar. Misalnya dengan kalian belanja online di Shopee, untuk pembayarannya kalian bisa menggunakan saldo ShopeePay ini tanpa keluar rumah untuk membayar transaksi tersebut. Keuntungan menggunakan ShopeePay ini, kalian juga akan mendapatkan cashback dan koin jika melakukan transaksi dan pembayaran melalui Shopee dan ShopeePay. Selain mendapatkan cashback, kalian juga akan mendapatkan voucher yang bisa digunakan untuk pembayarnya, seperti voucher gratis ongkir maupun voucher lainnya. Yang ketiga yaitu pelayanan cepat dan mudah. Dengan kalian melakukan top up di ShopeePay, bisa mudah dengan untuk melakukan transaksi dengan cepat. Kalian juga bisa menggunakan untuk melakukan berbagai transaksi kebutuhan lainnya, seperti membayar BPJS, membeli token listrik, membayar tagihan pulsa, dan lain sebagainya. Itu dia penjelasan dari saya mengenai apa itu vintage dan aplikasi yang sering saya gunakan. Mohon maaf apabila banyak salah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.